Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid dari kelas B dengan NIM 94650098. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan array pada algebra Euclid. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja ke masuk pada programnya. Pada baris pertama terdapat public class Dev application 23/5 array yang dalam mendefinisikan nama kelas atau nama file dari program tersebut. Dan lanjut pada baris kedua terdapat aplikasi deployment dalam kurung arch dalam metode utama atau titik awal eksekusi program. Yang lanjut pada baris ketiga terdapat integer i. Ini adalah menggunakan data integer dengan nama variabelnya yaitu i. Dan lanjut pada baris keempat terdapat integer a kurung kotak sama dengan neo integer dalam kurung kotak. Dan dalam kurung awal 20,12 10 15 24. Ini adalah untuk membuat array A bertipe data integer dengan elemen yaitu 20,12 50,15 54. Dan lanjut pada baris ke-6 terdapat for dalam kurung lebih sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 4 di space. Ini menggunakan perulangan for. Perulangan for dimulai dari i sama dengan 0 dan i lebih kecil sama dengan 4 dan di space. Jadi i akan mengulang sebanyak perulangan ini akan mengulang sebanyak 5 kali dari indeks 0 sampai 4. Misalkan indeks 0 yaitu 20, indeks 12, indeks 1 yaitu 12, indeks 2 yaitu 10, indeks 3 15, indeks 4 yaitu 24. Yang lanjut pada baris kedua titik output dalam kurung AI A kurung kotak I plus tanda petik 2. Ini untuk mencetak setiap elemen A. Ini untuk mencetak setiap elemen array A plus tanda petik ini adalah untuk spasi dari spasi dari hasil indeksnya tersebut. Dan ini untuk barang ini programnya. Nah, dia akan menghasilkan 4 indeks. 5 indeks. 20, 12, 10, 15, 24. Dan lanjut pada program kedua yaitu pada baris pertama terdapat public class Dev application 21.395. Ini adalah mendefinisikan nama kelas atau nama file. Dan lanjut public static void main string arch adalah metode utama atau titik awal eksekusi program. Yang pada baris ketiga terdapat integer i atau data integer nama variabelnya itu i. Dan kemudian lanjut pada baris keempat terdapat char c kurung kotak sama dengan char di kotak dan elemen a b c d e. Ini adalah membuat array c dengan elemen yaitu a b c d dan e. Yang lanjut pada baris ke-6 for i sama dengan 4 i lebih kecil sama dengan 4 i lebih space. Menggunakan perulangan for. Perulangan for dimulai dari i sama dengan 0 dan i lebih kecil sama dengan 4 atau sampai 5 kali. Kemudian lanjut pada sistem for ring input c dalam kurung kotak i s tanda petik 2. Untuk menampilkan array c atau elemen-elemen dalam array c ini itu a b c d e dan plus pada tab 2 ini untuk membuat baris atau spasi. Kemudian untuk jangan program sini yaitu a b c d e ya, a spasi b. Dan nanti pada program ketiga pertama terdapat import dapat scanner. Ini mengimport kelas scanner untuk digunakan untuk membaca input dari keyboard atau dari pengguna. Dan lanjut pada baris kedua terdapat public class application 22.5 array 2. Ini mendeklarasikan nama kelas atau nama file. Dan public static void main dan kurung arch ini ada metode utama yang ada titik eksekusi program, titik awal eksekusi program. Dan pada baris keempat terdapat scanner inputan sama dengan scanner step in. Ini membuat objek scanner bernama inputan untuk membaca input dari pengguna atau dari keyboard. Kemudian integer nama dengan integer dalam kurung nilai bilangannya yaitu 5. Ini membuat array bertipe data integer. Misi dari integernya itu dari arraynya yaitu 5 mendapat 65 nilai. Dan lanjut pada for integer for perulangan dimulai dari i sama dengan 0 sampai i sampai 5 atau panjang array akan berulang sebanyak 5 kali. Dan sistem outprint ini untuk menampilkan pesan yaitu menampilkan pesan pada tampilan running
interface, yaitu input array integer. Dan lanjut mengenai sampai dengan inputan next integer. Next input. Ini menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam array dengan index 1 sampai 5 kali. Kemudian lanjut sistem outline ini untuk membuat baris baru atau memisahkan input dan output. Dan lanjut pada sistem outline yang kurung angka yang diinput ini untuk menampilkan pada tampilan interface apa yang diinputkan dari pengguna. Dan ini sistem outline ini adalah baris baru untuk memisahkan antara angka yang diinput, apa yang judul angka yang diinput. Yang lanjut menggunakan yaitu perulangan mulai dari A sampai dengan 0, A lebih kecil nama, titik length, ini space. Ini perulangan untuk menampilkan isi array nama. Yang lanjut sistem outline tanda ketik angka PS1 kurung titik 2. Ini untuk menampilkan setiap elemen array atau setiap angka yang diinputkan dari pengguna atau keyboard. Tambah 1 ini digunakan agar urutan tampilan mulai dari inputan 1 sampai ke 5. Kita coba running. Kami akan memberikan angka 21, 2, 3, 4. Nah, ini biasanya. Misalkan dari hasil inputan dan output yang kami itu atau sisi berurutan. Yang nanti pada gambar ada program gambar ini ya, sama halnya dengan program yang ketiga tadi. Pada baris pertama terdapat import Java Audio Digital Scanner. Ini import kelas scanner untuk membaca input dari pengguna atau keyboard. Ini public static class Java Application 23.5 ini mendefinisikan atau mendeklarasikan nama kelas atau nama file. Dan public static void main untuk string arch adalah metode main atau take away eksepsi program. Dan lanjut pada garis 4 scanner inputan sampai dengan scanner kurung sistem ini membuat objek inputan dari kelas scanner untuk membaca data dari pengguna atau keyboard. Dan sistem nama ini membuat array dengan bilangan bulat atau arti dari arraynya itu 5, menyimpan 5 elemen. Kemudian lanjut pada baris ketiga yaitu ini adalah perulangan dimulai dari sampai dengan 0 di kecil nama atau perulangan yang akan diulang sebanyak 5 kali dari A sampai dengan 0 sampai A sampai dengan 4 atau indeks dari 0 sampai 4 atau 5 kali. Lanjut pada baris ke-8 itu state outprint yang pertama. Ini untuk menampilkan pada tampilan hasil running ini adalah untuk menginput nama. Kemudian lanjut pada baris ke-9 yaitu nama ini sama dengan inputan titik next line. Ini adalah untuk menyimpan inputan dari pengguna dalam array pada indeks KI ya. Yang lanjut sistem outprint line dalam kurung titik ini untuk memisahkan inputan dari pengguna dan hasil inputan. Dan pada baris bebas yaitu sistem outprint line nama yang diinputkan adalah untuk menampilkan nama-nama yang diinputkan dari pengguna. Dan sistem outprint line garis datar ini untuk garis datar dari pemirsa dari judul nama yang diinputkan dengan nama yang diinputkan sebetulnya. Yang lanjut pada baris ke-15 yaitu for integer A sampai dengan 0, A lebih kecil nama titik range A /s. Ini telah menggunakan perulangan for lagi, kemudian dimulai dari A sama dengan 0, A lebih kecil nama. Ini untuk menampilkan isi array nama. Dia lanjut pada garis ke-16 yaitu sistem outline tanda titik nama. Ini adalah untuk menampilkan nama-nama yang diinputkan dari pengguna. Dia barangnya nama satu, bukan nama asli ya. Nah, dia seliputan nama yang diinputkan. Ini hasil dari inputan ini. Jadi mungkin saja yang saya jelaskan dan belum membuatkan saya kira yang mencapai materi